Selamat datang di ruang jeda Warkop Buku. Kali ini saya bersama dengan anak saya. Namanya siapa yang kecil? Hei, namamu siapa? Namanya Zif. Yang kakaknya ini namanya Najuba. Biasanya kalau tiap malam dia seringkali minta dibacain cerita atau diceritain tentang sesuatu. Nah, kebetulan di koleksi Warkop Buku, rumah baca kami, rumah baca Imhaba atau perpustakaan yang ada di desa kami, ada salah satu buku yang sangat masyhur, yaitu Kisah 1001 Malam. Kisah 1001 apa, Dek? Kisah 1001 Malam. Sebuah kisah yang sudah masyhur di dunia atau disebut dengan Arabian Night. Dahulu saya sering mendengarkan cerita ini ketika ada di Indosiar. Ada Aladin dan Putri Jasmine. Malam berarak, berserak-serak. Ada lagunya seperti itu. Nah, sekarang saya punya salah satu buku yang saya ambil dari satu buku paket ini. Nah, ini ada paket komplit mulai jilid 1 sampai jilid 8. Bisa didapatkan di Warkop Buku dengan harga yang mulanya 1 juta, dapat potongan 250.000, jadi cukup 750.000 saja. Ada 1001 kisah di dalamnya. Nah, kemarin malam saya sudah mengisahkan kepada putri saya, Najuba Imhaba. Sampai mana kemarin, Dek? Halo. Sampai puncak gunung Hasan As-Sahih Al-Basri, atau kita sebut saja dengan Hasan Basri. Itu seorang pemuda yang kepincut oleh seorang asing yang mengajarkan mengubah tembaga menjadi emas. Nah, dalam perjalanannya si Hasan Basri ini sampai ke puncak gunung, di mana puncak gunung itulah tempat sesuatu yang dicari-cari oleh paman Bahram dan Hasan Al-Basri itu. Nah, begini lanjutannya, Dek. Jadi setelah siapa itu tadi, Dek? Hasan Basri berada di puncak gunung, dia kemudian takut. Paman, bagaimana kalau aku yang dimakan burung dulu? Kata si Hasan Basri. Oh, tenang saja. Sebentar lagi hal itu tidak akan terjadi, karena burung-burung itu pasti akan takut ketika mengetahui bahwa kau masih hidup. Jadi Hasan As-Sahih Al-Basri itu tadi dibungkus tubuhnya menggunakan kulit onta untuk mengelabui burung itu. Adik mau kemana? Mau tidur ya? Iya. Adiknya mau bubuk, sudah mau tidur. Sudah dipanggil ibunya. Kak, sini. Duduk sini. Malam juga jam 10 tidur. Iya, ibunya sudah ngajakin tidur. Nanti ayahnya diajakin nanti kalau anak-anak sudah tidur semua. Nah, kita lanjut ya. Bahram kemudian mengambil 3 buah roti yang ia buat, yang dimasukkan ke dalam kulit unta bersama Hasan As-Sahih Al-Basri itu. Burung-burung pemakan bangga itu kemudian mengambil kulit itu tadi, Dek. Kulit onta itu tadi ya, yang digunakan untuk membungkus si Hasan Basri. Di bawah, betul, burung-burung itu datang, diambil dengan cakarnya yang kuat, Habis gitu diterbangkan ke Hasan pasti gimana? Ya apa kalau ceblok. Jadi Hasan Basri takut kalau cengkraman dari burung pemakan bangkai itu lepas. Tetapi ternyata tidak. Sampailah dia di atas. Sesampainya di atas, burung-burung itu takut melihat kemunculan Hasan As-Sahih Al-Basri dari kantong kulit unta itu tadi.
Wahai paman, apa yang sekarang kulakukan? Teriak Hasan As-Sahih Al-Basri dari puncak gunung sambil bengok-bengok gitu ya kepada paman Bahram yang ada di bawahnya. Yang jahat. Teruslah kau berjalan di sekitar situ dan segeralah kau beritahu kalau kau melihat sesuatu. Jadi kalau dia lihat sesuatu disuruh ngasih tahu kepada paman Bahram itu. Kemudian si Hasan itu tadi mematuhi perintah Bahram. Ia berjalan di sekitar puncak gunung sambil melihat-lihat sekeliling. Beberapa saat kemudian dia menemukan setumpukan kayu. Nemu apa, Dek? Setumpukan kayu. Wahai paman, aku menemukan tumpukan kayu. Nah, itulah yang kita cari, kata paman Bahram. Ambil 6 batang kayu itu, kemudian lemparkanlah kepadaku. Hasan melaksanakan perintah Bahram. Ia melemparkan 6 batang kayu yang terdapat di puncak gunung ke arah Bahram. Dilempar, ada kayu. Jeblok. Woi, hati-hati. Dilempar lagi yang kedua. Jeblok. Woi, hati-hati. Kena kepalaku loh ya. Sampai yang ke-6 semuanya dilempar dari atas ke bawah itu tadi. Lalu paman, bagaimana denganku? Oh, dasar anak bodoh. Kamu mau saja aku kerjai lagi. Terima kasih ya atas bantuanmu. Sekarang aku akan pulang. Wah, ternyata Hasan Basri ditinggal pulang sama si Bahram itu tadi. Dia bingung bagaimana caranya turun dari puncak gunung itu tadi. Apakah seperti tadi? Wah, burung-burungnya udah takut deh. Bahwasanya ada orang yang masih hidup tadi. Ya udah ayo. Paman, Baset lo. bagaimana aku ini? Wah, Yang baset. ya terserah kamu saja. Aku yang penting sekarang aku sudah dapat kayu yang digunakan untuk ramuan membuat tembaga menjadi emas itu tadi. Ya Allah, kok gini ya? La haula wala quwata illa billah, seru Hasan As-Sahih Al-Basri dalam hatinya. Ternyata serigala itu berpura-pura kepadaku. Serigala. Dia menganggap si Bahram itu serigala karena jahat. Air mata Hasan As-Sahih Al-Basri meleleh. Lantas dari mulutnya terdengar sebuah syair sendu. Jika Allah telah membengkokkan nasib seorang manusia yang semula cerdas, berpendengaran baik, dan berpandangan tajam, dengan mudah ia menjadi buta, tuli, dan bodoh. Kecerdasannya akan rontok seperti daun yang jatuh berguguran. Jika cobaan seperti itu benar-benar datang, terserah pada manusia untuk memungut hikmah darinya. Jadi, jangan katakan mengapa begini, mengapa begitu, karena semuanya telah digariskan qada dan qadarnya. Jadi, seperti itu tadi nasib Hasan As-Sahih Al-Basri yang ditinggal oleh Bahram di puncak bukit. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Kisah selanjutnya ada di malam ke-744. Ini ada di jilid 7 ya. Ada di jilid 7. Sudah ngantuk? Nah, bagaimana nasib si Bahram tadi? Kita minum teh dulu. Teh buatan mamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda. Dan bunda. Rasanya seperti teh. Rasanya seperti teh. Pantai. Nah, kemudian Ratu Sahrazad yang cerita itu sampai 1001 cerita, 1001 malam itu namanya Ratu Sahrazad. Dia bercerita kepada raja, tiap malam dia cerita. Lah kamu ini tiap malam tak ceritai. Ini sudah malam ke-744. Sini, duduk sini. Nggak kelihatan sama pemirsa. Wah, ini kelas 2. Kelas 2 di MI.
Hasan kemudian menuruni gunung tersebut dengan berjalan kaki. Wah, akhirnya dia turun dengan berjalan kaki deh. Selang beberapa hari kemudian, Hasan pun akhirnya tiba di kaki gunung. Naiknya cepat karena diangkat oleh burung. Kemudian turunnya pakai jalan kaki. Namun karena pemuda itu menuruni lereng gunung yang menghadap ke laut, maka ketika sampai di kaki gunung, Hasan pun langsung dapat melihat hamparan laut yang biru membentang di hadapannya. Hasan benar-benar sudah patah arang sambil berdiri di atas tebing. Dia bingung. Ya, di hamparan di hadapannya itu lautan luas. Tadi diantar kapal ya sama si nahkoda itu tadi. Sekarang sudah ditinggal sama paman Bahram. Ya Allah, mungkin akan jauh lebih baik jika hamba melompat ke dasar laut, ke dalam laut dan memasrahkan diri hamba kepadamu. Semua hamba serahkan kepadamu. Jadi dia mulai putus asa. Dia mau bunuh diri saja. Wes, aku tak mencolot ning laut aja. Aku akan melompat ke laut saja. Setelah itu Hasan membaca beberapa ayat suci yang ia hafal sambil bersiap-siap meloncat ke laut. Sesaat kemudian tubuhnya pun meluncur dari atas tebing bagaikan seekor anak burung yang jatuh dari sarangnya. Dia memejamkan mata, kemudian dia memasrahkan. Jatuh dari atas tebing. Tetapi rupanya Allah tidak mengizinkan untuk mati muda. Meskipun bunuh diri, dia tidak jadi mati. Ada orang yang bunuh diri tapi takut mati. Tapi Hasan al-Basri tidak. Dengan kuasanya gulungan ombak raksasa menyerbat tubuh pemuda malang itu ke tengah lautan. Bukannya menenggelamkan, gulungan ombak itu justru menghempaskan tubuh anak muda itu ke pantai. Digulung sama ombak besar itu. Biasanya kan semakin ke bawah masuk ke dalam lautan, nggak bisa bernafas. Ternyata itu enggak. Gulungan ombak itu muter-muter, Hasan As-Sahih al-Basri ada di atasnya sampai dia terdampar di pantai. Hasan As-Sahih al-Basri benar-benar tak habis pikir bagaimana dirinya dapat mencapai pantai. Dan yang lebih membuatnya heran, Mbak, ternyata pantai itu terletak tepat di dekat jalur yang dilaluinya ketika dia berjalan menuju gunung bersama Bahram beberapa hari sebelumnya. Jadi pantai itu pantai yang digunakan saat kapal datang pertama kali itu tadi. Ternyata di sana dia melihat seperti yang kemarin dia lihat, yaitu dia melihat istana itu, Mbak. Sambil memandang ke dalam arah istana itu, Hasan al-Basri bergumam dalam hati, "Wallahi, aku harus masuk ke dalam istana ini. Siapa tahu dengan memasukinya, aku dapat menemukan jalan keluar bagi masalah ini." Kalau kemarin katanya si Bahram bahwasanya di istana itu tinggal musuh bebuyutannya ya. Musuh bebuyutannya. Kemudian Hasan al-Basri kali ini memberanikan diri masuk ke dalam istana itu. Ketika memasuki istana itu, dari koridor halaman hingga di pintu utama istana, perlahan-lahan dia mendorong pintu utama itu. Sontak ia terkejut, kaget, Mbak, ketika ada dua orang perempuan cantik sedang bermain catur di ruangan itu. Pernah main catur? Pernah sama Cina. Salah seorang perempuan itu kemudian noleh ke arah si Hasan. Loh, ternyata ada manusia yang datang. Tentu ia adalah calon korban si Bahram laknat tahun ini. Oh, ternyata tahu bahwasanya tiap tahun si Bahram tadi mengorbankan seseorang di atas bukit itu tadi. Mendengar ucapan itu, Hasan langsung bersimpuh di hadapan kedua perempuan tersebut sambil menangis. "Memang benar Tuan Putri, hamba adalah korban Bahram si Majusi itu." Nangis si Hasan Basri, minta pertolongan.
Tenanglah anak muda. Aku bersumpah di hadapan kakakku atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menjadikanmu sebagai saudaraku. Itu enggak menyembah api dah. Enggak, ternyata si jin itu perempuan-perempuan itu jin, Mbak. Tapi jin Islam. Nah, jin yang sudah Islam. Jin itu ada yang jin tidak Islam, ada yang Islam. Nah, dia dianggap sebagai saudara. Mulai saat ini hidupmu menjadi bagian dari hidupku dan kematianmu menjadi kematianku. Apakah kamu sudah ngantuk? Ayo di kamar, Pak. Dia mintanya di kamar, ya. Padahal sedang syuting untuk channel YouTube. Nah, saat itu apakah Hasan Al-Basri bisa membalas atau mencari solusi, apakah dia bisa pulang atau enggak? Itu ada di cerita selanjutnya. Di dalam istana itu dia dikasih makan, dikasih minum, dikasih kamar, tempat tidur, pokoknya dimanja di sana sama orang-orang di istana itu. Di istana itu ternyata yang tinggal itu perempuan semua, jinnya perempuan semua. Jamuan dimulai di depan Hasan, banyak macam makanan dan minuman. Kemudian di situ dikenalkan sama saudara-saudara yang lain. Akhirnya, hei, wahai manusia, ceritakanlah kamu kenapa bisa sampai di sini. Aduh, ceritanya sangat panjang, Tuan Putri. Aku ingin makan dulu sebab aku lapar. Karena sudah berhari-hari dia tidak makan. Nak air, Pak. Apakah ada yang diucapkan oleh Bahram tentang istana ini? Oh iya, Tuan Putri, pernah. Si Bahram ketika hamba melihat istana ini untuk pertama kalinya, ia berkata kepada hamba bahwa istana ini dihuni oleh iblis dan setan. Katanya seperti itu. Maka orang-orang yang ada di situ, Tuan Putri di situ menjadi marah. Oh, apa katamu? Apakah memang benar-benar Bahram berkata seperti itu? Iya, benar seperti itu. Si keparat itu telah berani mengatakan kami adalah setan? Iya. Wah, ternyata marah betul seperti itu. Lalu bagaimanakah kemarahan mereka, Tuan Putri itu? Akan kita lanjutkan setelah besok lagi.